Hari ini kita berdua mau tier list makanan khas Sunda. Dan aku udah bawa orang Sunda dari pedalaman. Jadi dia orang Sunda dari pedalaman dan kelihatan dari kulitnya ya. Jadi ada sihor. Jadi kita bakal tier list dari S sampai D. Jadi lu tahu sistemnya nggak? I don't know. Jadi sistemnya itu kita bakal tier list dari S sampai D. S itu paling enak, D itu paling gak enak. Dan karena lu orang Sunda pasti lu tahu kan banyak makanan Sunda gitu. Kita semula aja ya makanan Sunda yang pertama. Oke, yang pertama ini ada apa gitu? Ini yang pertama sate Marangi. Sate Marangi. Lu tahu nggak? Gua tuh kerja sering banget makan sate Marangi waktu itu ya, karena waktu itu kan sate Marangi itu salah satu best seller di sana dan gua nggak tahu kalau makanan itu dari Sunda. Lu emang sering makan sate Marangi? Jujur pernah gue makan. Lu pernah buat? Gue tau udah cara bedain sate lain ayam kambing sama sate Marangi itu gimana cara bedain? Sate Marangi itu dari daging anaconda. Nggak lucu. Salah itu tuh kalau sate Marangi itu dia khasnya itu dari biasanya terbuatnya dari daging sapi. Sapi. Oh pernah. Pantesan gue liat di India nggak ada. Wah itu kan bukan khas India itu. Beda lagi. Udah sate Marangi gue suka banget, gue kasih S kalau gue karena gue pernah makan dan salah satu sate yang enak banget yang gue suka banget. Lu mau taruh di mana? Gue sih taruh di A ya. Lu buat? Kalau aku sih ditaruh di S karena aku suka sate. Udah, gue berarti lu kalah vote dong. Lu A, gue S berdua. Kita S ya. Yes. Next ada tahu Sumedang yang biasanya dikeliling-keliling ya. Semua tempat kayaknya ada, aku sering beli juga. Tapi lu tau gak masalah? Gue kan tinggal di Tangerang ya. Kok tahu Sumedang ada di sini? Sumedang kan Tangerang jauh. Itu kenapa? Ya kalau kata gue sih Oke, mungkin kalau menurut gue ya itu kenapa ada di sini karena ya udah banyak juga gitu. Dan mereka juga mikirnya kayak masa mau dijual di Sumedang aja gitu. Boleh dah ntar gue invest ke Abang Sumedang ya. Gue suruh ke luar negeri gue kirim. Mungkin lu gimana ya tahu Sumedang ya tahu doang. Enak pasti pakai cabe ya. Iya. Pantesan gue waktu itu lu pakai saus tomat gak enak. Iya nggak enak itu. Ya udah kita taruh mana? Sumedang gue B karena tahu doang. Taruh mana? Kalau gue S sih. Lu? Gue suka sih S. Oke, gue kalau vote ya. Oke, S ya. Selanjutnya ada lotek. Sumpah ini gue baru dengar lotek. Lu tau, Bud? Aku juga baru denger. Nih lu orang pedalaman, lu tau lotek? Tahu. Apa sebenarnya? Sebenarnya itu dia lebih dominan ke ini sih, sayuran. Oh, mirip ketoprak ya? Nah, itu cuma kan toprak kan kelebihannya dia ada lontongnya gitu. Kita harus nyoba sih. Mirip sih dia nggak kalau dari gambarnya mah. Iya sih kelihatan sih nggak enak ya, cuman nggak tahu. Gue kan kurang suka sayur kan. Cuman lo harus nyobain sih jujur. Ya gue sukanya kamu. Iya itu. Karena gue belum nyoba, jadi gue taruh di D. Gue nggak tahu karena rasanya. Lu taruh di mana? Gue A sih. Tapi di apa namanya? Di pedalaman harganya berapa sih? Ya paling around 5.000 sih. Kamera mati, lotek. Oke, lu jelasin rasanya gimana? Dia pakai bumbu kacang. Pakai dia. Nah, lu suka bumbu kacang nggak? Mirip ketoprak. Aku suka bumbu kacang. Kalau di sayur dikasih bumbu kacang itu rasanya enak. Aku sukanya kamu. Dia suka. Yaudah, gue kalau gue D. Lu tadi apa? A. Lu? Sayur kan aku nggak suka tapi bumbu kacangnya suka C lah. Oke, berarti kita gambreng, ayo. 2, 3. Oke, gue menang ya. Berarti D ya. Next ada ketoprak. Gue pernah dulu challenge di mana gue makan nggak boleh makan nasi selama berapa hari gitu. Nah, gue nggak makan, gue beli ketoprak kan, gue pisahin tuh lontongnya. Nah, terus pas gue makan ternyata rasanya gak enak kalau tanpa lontong. Lu setuju? Gue kurang setuju sih. Gue setuju, Bud. Kurang sih. Kan lu pecinta gado-gado ya. Ya lu sana lu. Kalau gue sih ketoprak biasa aja ya. Gue pasti taruh di B. Gue biasa aja. Kalau gue sih C sih. Kurang begitu suka sayur. Ya lu mau taruh di mana? Di C. C ya. Oke, C ya. Next ada sayur asem. Kalau sayur manis kamu. Oke, yang pertama. Oke, jadi gue gak suka sayur asam jujur aja. Serius gue gak begitu suka. Lu suka gak? Gue suka sih. Suka banget malah. Lu? Enggak, dari dulu nggak pernah suka. Lu kurang suka sayur ya? Sama kita.
Karena lu orang pedalaman ya, dan gue tahu orang pedalaman tuh biasanya ya makan apa aja gitu. Nggak, ini bercanda. Woi, ini jangan gue takutnya ini ada ntar nih. Orang Sunda nonton. Apaan sih lu? Gak apa-apa ya. Kayaknya nggak akan ada yang nonton juga sih. Gak ada sih. Gak apa-apa. Tangan buat lo sih. Oke, untuk sayur asam kita taruh di mana? Gue biasa aja C lah. Gue kurang gak begitu suka banget lu. Kalau gue S sih. Oh, lu suka banget. Lu Di D asam sana. asam ya. Asam. Oh, karena kan bapak lu dari Jawa kan. Jawa. Dari Jawa. Jadi dia suka yang manis. Pantesan ya, yang paling putih di tengah siapa? Ketahuan ya. Ini Jawa, ini Sunda. Bercanda. Oke. Sayur asam lu S, gua D, lu C. Oke, kita gambreng aja deh home pipa. 1 2 3. Oke, gua lagi. D ya. Kurang suka. Nah, ini nih, gue paling suka banget sorabi. Enak banget sumpah. Enak Banget sih, jujur enak banget. Dari dulu sih aku emang suka banget sih dicampur gula merah. Pakai es krim lu coba dah. Enak banget es krim. Iya enak sih. Enak kan enak. Combo yang sempurna sih. Gue es pasti, no debat. Gue juga es lah sama. Es juga. S sih. Ini no debat ya sorabi. Jadi buat yang kalian nggak tahu sorabi itu ya, itu tuh terbuat dari apa gitu? Dia itu terbuat dari tepung sih. Tapi gulanya itu enak ya. Gulanya enak banget sih. Kalau tanpa gula tuh kayaknya rasanya hambar ya. Iya kurang. Kalau gula merah tuh dicampur es lah. Waktu itu gue inget banget kan kita beli sorabi 2 kan. Iya, terus gulanya gue habisin kan. Lu makan tuh waktu itu tanpa gula, ayo lu. Pakai gula. Gula putih enak juga. Gula pasir. Gula putih apa? Oh, gula pasir. Udah kita es lah ya sorabi ya. Next ada nasi timbel. Nah ini nih lu kan pronya nih nasi timbel lah, lu sering makan. Oke, jelasin dia tuh isinya apa aja. Dia itu nasi timbel itu isinya itu nasinya kayak dicampur teri gitu kan. Oh, campur teri. Iya, dicampur teri buatnya. Dan dia itu juga ada lauk-lauk kayak ayam, sayuran dan lain-lain lah. Oke, dan nasi timbel tuh biasanya ada di tempat-tempat kayak Jawa Barat aja ya. Nah, itu. Gue kurang suka. Gue pernah makan cuma kurang suka. Lu suka nasi timbel? Simbol itu kayak gimana tuh? Nah, warung tini yang di bawah kayak gitu. Ini serius. Iya kan? Iya. Lu suka makan? Kayaknya gak suka. Kalau ada ikan-ikan pahit atau asam gitu aku gak suka sih. Oke, sebenarnya kan lu expertnya nasi timbel, lu mau taruh di mana? Kita ikut dulu dah. Gue taruh di A sih kalau. Berarti bukan yang top ya? Bukan terlalu top banget. Oke, kita nasi timbel kita taruh A. Next ada nasi liwet. Nah, ini enak, gue suka. Ini enak. Dan waktu itu kalau nggak salah tuh kita tuh sering masak nasi liwet sama teman-teman di Rame-rame iya, gitu kan. rame-rame, iya. Rame-rame. Makan rame-rame lah. Iya. Dan gue pernah lihat ada video orang lagi ngeliwet, dia malah ini dia malah diinjek makanannya. Nah, itu jokes gila sih. Itu gila sih, jujur gila sih. Itu gila banget sih. Kayak orang makan gila sih itu diinjek-injek gitu, jangan ditiru lah ya. Nggak khawatir aja nggak apa. Kayak nasi liwet, gue lebih milih nasi goreng dibanding nasi liwet. Jadi gue taruh di A itu udah termasuk oke lah. Lu? Kalau gue sih B ya, karena kurang suka juga sih. Kayak lu apa buat? Tadinya mau ditaruh di es karena aku suka nasinya. Kayak lu Ya. mau terima? Di es. Oke, jadi ngomong kita lagi, let's go. Lu buat, oke di S ya. Oke di es lah. Selanjutnya ada ikan pepes. Oke, nah ini gue nggak tahu dari Sunda, gue kira ini dari Betawi atau di mana. Gue baru tahu. Gue suka banget pepes. Lu pernah makan pepes? Pernah. Dan itu tuh enak banget sih jujur. Nah ini nih yang kurang suka ikan, lu suka? Suka sih. Dia bumbunya itu kayak meresap ke ikan, kayak pedes. Rasanya tuh kayak pedes sama asam, bukan asam sih. Itulah gurih ya. Oke, gua kalau gua kurang suka pepes. Suka banget sih, cuman nggak yang top. Menurut gua B itu udah paling cocok. Karena kalau tanpa nasi kurang. Kurang sih, benar-benar kurang. Gua taruh B. Lu? Jadi paling the bestnya itu campur nasi sama kuahnya. Di B oke lah. B lu? Di B sih. Untuk pepes kita taruh B. Yang terakhir ada combro. Gue kira ini dari Betawi sumpah. Soalnya gue pernah beli di Jakarta itu combro kan. Gue baru tahu nih Sunda. Iya, dia dari Sunda sih, ciri khas Sunda banget sebenarnya. Jadi dia tuh ada 2 varian, yang pedas sama yang manis kan. Nah, itu. Ya, lu suka yang pedas apa manis? Manis. Manis sih. Manis. Iya sih, manis lebih enak sih. Jadi lebih ke kayak dessert ya dibanding ini kan kayak yang pedas kurang banget. Tapi combro itu termasuk makanan berat apa ringan menurut lu? Menurut gue berat ya, karena dia kandungan minyaknya tuh tinggi banget sih. Kalau menurut lu? Berat juga karena mungkin terbuat dari tepung kan. Tapi kan kecil-kecil loh. Ya, karena kandungan minyaknya gimana?
Kenapa bisa jadi makanan berat? Karena bentuknya itu gede. Pas aku makan itu lama jadinya. Gede, orang kecil ya? Kecil. Terlalu ada yang kecil yang besar juga sih. Oh, Itu makanan masa kecil aku. oke. Kita mau taruh di mana, Combro? Di B sih. Aku juga di base soalnya tanpa minuman itu nggak enak. Oke, taruh di B ya. Oke, jadi itu tier list kita tadi makanan Sunda. Untuk orang Sunda jangan tersinggung, ini cuman seru-seruan aja dan ini pandangan menurut kita. Jangan lupa subscribe channel dia nih karena dia suka bikin video horor, kelihatan dari mukanya. Dan subscribe channel dia juga dan channel aku, dan karena kita 1 juta subscriber, kita berdua mau botak ya. Mungkin bertiga nanti. Ya. Oke, kita mau botak. Jangan lupa subscribe, kita ketemu lagi nanti. Komen di bawah ya, ide apa lagi. Dadah.